Kembali menemani ruang informasi Anda. Polisi hingga kini masih terus melanjutkan penyidikan terkait kasus makar. Polisi menahan tersangka dugaan makar Firza Husein. Polisi juga menyatakan Firza diduga sebagai pemegang dan penyokong dana dugaan makar. Firza diketahui sebagai Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana. Sebelumnya Firza dituding oleh Tommy Soeharto mencatut namanya di yayasan itu. Tommy Soeharto dari Trah Cendana berang dan mengirim somasi kepada Firza Husein. Simak pembahasan lebih lengkap bersama saya Liviana Charles. Informasi pertama dari kasus dugaan makar, hari ini tersangka kasus dugaan makar Firza Husein ditangkap polisi. Tim kuasa hukum Firza Husein sore tadi mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok. Mereka memastikan Firza kini dibawa ke Makobrimob untuk diinterogasi. Para kuasa hukum Firza menunjukkan surat kuasa penanganan kasus kliennya, namun mereka tidak diizinkan untuk menemui Firza. Tim kuasa hukum memprotes penangkapan yang dilakukan polisi dan yakin Firza tidak terlibat atas tuduhan dugaan makar yang disangkakan. Kuasa hukum Firza menyebut besok sebenarnya kliennya berencana memenuhi panggilan penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus makar. Penangkapan tadi datang sekitar jam 8 atau jam 9. Terus setelah itu langsung mau masuk dengan menghubungi RT dan warga sekitar itu. Tapi ternyata saudari dan orang rumahnya itu tidak bersedia sebelum pengacara datang. Akhirnya kita datang. Setelah datang ditunjukkan surat penggeledahan sama penangkapannya. Langsung mereka masuk dari kepolisian ada sekitar 7 sampai 10 orang. Terkait apa? Terkait makar. Makar ya? Iya. Apa barang bukti yang diamankan dari rumah? Tadi handphone. Handphone? Iya. Hanya handphone aja Pak? Handphone aja. Ya, karena yang bersangkutan sama sekali nggak terlibat dalam peristiwa makar yang dituduhkan, apalagi dia sebagai penyandang dana, itu nggak tepat. Kita akan protes dengan penangkapan ini. Mungkin opsi pra peradilan akan kita tempuh, tapi masih kita diskusikan lagi dengan rekan yang lain. Tersangka kasus makar Firza Husein ditangkap polisi. Diinformasikan polisi menangkap Firza di rumahnya dan langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya hari ini. Seperti yang dilansir laman detik.com, kabar penangkapan Firza ini diterima pengacara dari ibu Firza. Sejauh ini polisi belum membenarkan ataupun membantah soal kabar penangkapan Firza Husein. Namun dalam program Kompas Petang yang dipandu jurnalis Kompas TV Aiman Wicaksono, pengacara Firza Husein Aldwin Rahardian sudah memastikan kliennya ditangkap polisi karena kasus dugaan makar. Bahwa tadi jam 11 pagi itu datang penyidik dari Polda dan melayangkan surat penangkapan. Oke. Itu surat penangkapan ini penangkapan atas tuduhan masih tetap dengan kasus yang kemarin ya tentang makar begitu. Oke. Pak, surat penangkapannya hanya terkait makar. Hanya terkait makar, betul. Jadi, kenapa perlu ditangkap? Padahal kan sebelumnya Firza kooperatif datang ke Polda Metro Jaya, kemudian ada proses hukum yang tengah diperiksa dan jalan seperti biasa. Artinya tidak ada alasan penangkapan. Tidak adakah kasus lain yang kemudian disebutkan oleh polisi pada saat penangkapan? Tidak ada. Jadi di surat menurut adik dari Firza itu ini masih soal makar ya. Tuduhannya masih makar dan surat penangkapannya itu soal makar. Kita juga ini masih belum paham kenapa kemudian harus ada penangkapan. Padahal terakhir setelah lepas dari Makobrimob itu sudah ada 2 kali pemeriksaan BAP gitu kan, dan selama ini betul Mbak Firza cukup kooperatif ya. Lalu siapa sebenarnya Firza Husein? Sosok Firza tak banyak diketahui publik, namun ia kini tercatat sebagai Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana. Yayasan inilah yang diduga digunakan untuk mengumpulkan dana makar. Firza juga dikenal sebagai pengagum berat Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Ia juga diduga menjadi pemegang dana untuk menyediakan mobil komando pada unjuk rasa 212. Firza tercatat sebagai salah satu tokoh dari 10 tokoh yang ditangkap polisi atas kasus dugaan makar. Ia juga dikenal dekat dengan sejumlah tokoh politik. Firza juga diketahui sering menghadiri pengajian yang diadakan pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Syihab. Tetapi tidak luput
Selain kasus dugaan makar, nama Firza Husein sebenarnya kini jadi sorotan karena tersangkut kasus penyebaran konten pornografi berupa isi percakapan dalam grup WhatsApp dan sejumlah foto yang tidak senonoh yang menggunakan nama Rizik Syihab dan Firza Husein. Saat ini kepolisian masih menelusuri siapa penyebar konten ini dan memastikan kebenaran konten video porno itu. Polisi tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Rizik Syihab dan Firza Husein untuk menyelidiki kasus ini. Apakah benar mengandung konten pornografi? Kemudian kalau itu konten pornografi, siapa yang memproduksi foto-foto itu? Sebelumnya meski belum dipastikan keasliannya dan juga siapa pengunggahnya, sejumlah orang yang mengatasnamakan mahasiswa anti pornografi melaporkan Rizik Syihab dan Firza Husein ke polisi dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Pornografi dan ITE. Yang dilaporkan itu Habib Rizik dan Firza Husein. Belum dinyatakan itu benar. Nah, itu kita minta Polri untuk membuktikannya, untuk mengklarifikasi ini benar apa enggak. Begitu. Hah? Itu Undang-Undang Pornografi. Pasalnya itu ada, bisa dilihat di sini. Itu tentang pasal 4 ayat 1 Jungto pasal 29 atau pasal 6 tentang pornografi dan Undang-Undang ITE. Sejauh ini Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan konteks penangkapan Firza Husein hari ini, yang sebelumnya juga pernah ditangkap karena kasus dugaan makar. Namun polisi memastikan proses hukum terhadap dugaan kasus makar terus dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Terkait penangkapan Firza Husein lebih lengkap akan disampaikan Adinda Ramadhaning di Polda Metro Jaya. Dinda, kabarnya polisi kini menginterogasi Firza di Makobrimob Kelapa II Depok. Sudahkah ada keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan interogasi dan juga penjemputan Firza ini? Livi dan juga saudara, pasca penangkapan terhadap Firza Husein tadi pagi sampai sekarang belum ada keterangan yang diberikan oleh Firza Husein kepada pihak kepolisian. Alasannya adalah karena sampai saat ini Firza Husein masih belum didampingi oleh para kuasa hukumnya, dan ini juga dinyatakan oleh kuasa hukum dari Firza Husein bahwa sampai saat ini mereka belum dapat bertemu dengan kliennya, yaitu Firza Husein. Dan juga selain itu saudara, karena kondisi saat ini diketahui bahwa Firza Husein tengah sakit, dan juga pada saat penangkapan terhadap Firza Husein pada tadi pagi ini diketahui bahwa kondisinya sudah sakit dan juga akan menuju ke rumah sakit. Oleh karena itu dari kuasa hukum menyatakan bahwa ini sebagai upaya penjemputan ataupun penangkapan paksa oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu dari pihak kuasa hukum menyatakan keberatan dan juga akan mengajukan pra peradilan, dan oleh karena itu diketahui juga sampai saat ini masih belum bisa bertemu ataupun berbincang lebih lanjut dengan kliennya, yaitu Firza Husein yang sudah ditangkap sejak tadi pagi di kediamannya di daerah Jakarta Timur. Berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum dari Firza Husein, yaitu Novianto Sumatri. Alasannya tidak pernah ada alasan yang diberikan oleh pihak kepolisian, hanya kami tadi masuk kedua kali, intinya tidak boleh, itu aja. Tidak boleh dulu penasihat hukum untuk menemui beliau, itu aja. Kondisi beliau memang kondisinya sedang drop, sedang sakit, kondisinya tidak stabil, dalam artian sedang sakit ya gitu loh. Jadi setelah kata dia ditangkap dan dilakukan pemanggilan secara paksa. Nah, ini yang menurut saya sangat tidak manusiawi lah gitu loh. Jika kita melihat ini, Livi dan juga saudara, kasus dugaan makar ini sudah bergulir sejak awal Desember lalu, yaitu pada saat penangkapan para tersangka pada saat subuh dini hari tanggal 2 Desember sebelum aksi damai tanggal 2 Desember. Dan sampai sejauh ini saudara sudah ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan makar ini, di mana 7 diantaranya ini disangkakan pasal terkait kasus pemufakatan jahat dan juga makar, dan juga 3 yang lainnya ini ditambah ada penambahan pasal selain juga dugaan makar, namun juga ada penyebaran isu-isu ataupun penyebaran kabar melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dan sampai saat ini juga saudara, pihak kepolisian Polda Metro Jaya ini gencar untuk memeriksa saksi-saksi ataupun pihak-pihak para tokoh yang terkait dengan kasus dugaan makar ini. Yang terakhir kita ketahui adalah pada awal Januari lalu pemeriksaan terhadap pengamat ekonomi, yaitu
yaitu Ihsanuddin Nursi, dan juga terkait dalam kasus dugaan makar ini dipanggil sebagai saksi yaitu suami dari calon wakil gubernur DKI Jakarta yaitu dari Silviana Murni, yaitu Gede Sarjana, yang sudah dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya. Namun pihak kepolisian masih akan mengembangkan kasus ini dan memperdalam kasus ini karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Argo Yuwono yang menyatakan bahwa besok akan dilakukan pemeriksaan lagi terkait kasus dugaan makar ini. Ada 3 orang yang akan diperiksa, yaitu adalah Ketua FPI yaitu Rizik Syihab, dan juga Sekjen FPI yaitu Munarman, dan juga Novel, dan juga satu lagi adalah Bakhtiar Nasir. Dan kita nantikan saudara bagaimana pemeriksaan besok yang akan dijadwalkan di Polda Metro Jaya. Dan sebenarnya berdasarkan dari kuasa hukum Firza Hussein, besok kliennya ini juga akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Namun terkait dengan penangkapan hari ini kita akan memantau bagaimana apakah Firza Hussein besok akan jadi diperiksa atau hanya 3 orang saja, Rizik Syihab, Bakhtiar Nasir, dan juga Munarman. Demikian Livi dan juga saudara. Adinda Ramadaning, terima kasih informasi Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara kita